Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengembangan Sediaan Obat Tradisional. Nama saya Dwi Febrina Lorenta Sitorus. Pengertian obat tradisional. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat tradisional adalah bahan atau ramuan, bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tahap pengembangan obat tradisional. 1. Seleksi. 2. Uji praklinis, terdiri atas uji toksisitas dan uji farmakodinamik. 3. Standarisasi sederhana, penentuan identitas dan pembuatan sediaan terstandar. 4. Uji klinik. Akan dilanjutkan kawan saya. Baik, saya Hamsilatul Khairiah akan melanjutkannya. Identitas jurnal. Judul pengembangan sediaan serbuk antidiabetes dari kombinasi ekstrak kulit buah manggis atau Garcinia mangostana L dan ekstrak daun salam. Penulis Rizky Yulianti Partamuan Simanjuntak dan Ani Victor Purba. Alamat Fakultas Farmasi Universitas Pancasila Indonesia. Tanggal terbit 22 Februari 2020. Latar belakang. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat sekresi insulin. Kerja insulin atau keduanya di mana pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Insulin adalah hormon yang mengeluarkan keseimbangan kadar gula darah. Gejala hiperglikemia di antaranya dengan poliuria, polidipsia, penurunan berat badan, kadang-kadang dengan polifagia, dan penglihatan kabur, penurunan pertumbuhan dan kerentanan terhadap infeksi tertentu, mungkin juga menyertai hiperglikemia kronis. Diabetes dengan komplikasi merupakan penyebabnya kematian tertinggi ketiga di Indonesia. Kemudian, kulit buah manggis telah diteliti memiliki efek farmakologi sediaan antidiabetes. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah manggis memiliki efek anti-hiperglikemia terhadap tikus putih jantan. Diketahui di dalam kulit buah manggis kaya akan antioksidan seperti santonin dan antosianin. Selanjutnya, daun salam merupakan salah satu obat herbal yang banyak dikonsumsi masyarakat. Pada penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun salam pada dosis 249,6 mg per kilogram berat badan dan 499,2 mg per kilogram berat badan dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit yang diinduksi aloksan sebanding dengan glibelamid. Berdasarkan informasi tersebut di atas, perlu dilakukan uji aktivitas tunggal dan kombinasi ekstrak kulit buah manggis dan ekstrak daun salam sebagai antidiabetes serta inovasi dalam bentuk sediaan serbuk agar dapat dimanfaatkan secara praktis tanpa menyeduh atau merebus tersebut dahulu dan juga dimaksudkan sebagai pengobatan komplemen dalam meningkatkan kualitas hidup pada penderita diabetes mellitus. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baiklah, saya Dwi Sartika akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu tentang metode penelitian. Bahan yang digunakan yaitu masing-masing ekstrak kulit buah manggis dan ekstrak daun salam dengan dosis 200 mg per kilo BB dan 400 mg per kilo BB.
etanol, kloroform, Dragendorf, Mayer, Wagner, FSL 3-10%, NaOH 10%, HCl 10%, laktosa monohidrat, pharmaceutical grade, PVV pharmaceutical grade, sukralosa pharmaceutical grade, dan aloksan dosis 125 mg per kilo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emilka Fernanda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi. Nah, pertama, masing-masing kulit buah manggis dan buah salam sebanyak 1 kg dibuat simplisia kering. Selanjutnya, diserbukkan kemudian dimaserasi dengan pelarut etanol 70%. Dengan perbandingan serbuk sampel dan pelarut yaitu 1:5 atau 1:10. Selanjutnya disaring, filternya yang dikumpul. Diuapkan pelarutnya sehingga diperoleh ekstrak kental. Lalu uji aktivitas anti-diabetes ekstrak. Digunakan tikus putih strain Sprague Dawley jantan berumur 2 bulan, bobot badan lebih besar dari 200 gram. Hewan coba dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Per kelompoknya 4 ekor, kecuali kelompok kontrol normal diindikasi aloksan. Kelompok 1, yang itu kontrol normal, diberikan Aquades. Kelompok 2-nya kontrol negatif, diindikasi aloksan. Kelompok 3, kontrol positif, diberikan gliberclamid. Kelompok 4, kelompok perlakuan, diberikan ekstrak kulit buah manggis dosis 400 mg per kilogram berat badan. Kelompok kelima, diberikan ekstrak daun salam dosis 400 mg per kilogram berat badan. Dan kelompok ke-6 diberikan kombinasi ekstrak kulit buah manggis 200 mg per kilogram berat badan dan ekstrak daun salam 200 mg per kilogram berat badan. Perlakuan dilakukan selama 28 hari dan ditimbang berat badan tikus serta diukur kadar glukosa pada awal hari pertama, ke-7, 14, dan 21 serta 28 dengan metode glukometer. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Noval. Kita masuk pada pembuatan sediaan serbuk. Nah, pada pembuatan sediaan serbuk ini, masing-masing ekstrak kental kulit buah manggis dan ekstrak daun salam dibuat ekstrak kering dengan vakum dry. Diayak dengan ayakan MES 30 dan ditimbang sesuai dengan formula dengan variasi PVP sebagai pengikat. Masa disimpan dan dikeringkan pada oven suhu 40 sampai dengan 50 Celcius, kemudian dikemas. Nah, pada tahapan analisis data diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan penguji aktivitas anti-diabetes. Data dari hasil pengukuran dinilai normalitas dan homogenitasnya dengan menggunakan uji Shapiro dan uji Levenes. Tes data menunjukkan normal dan terdistribusi secara homogen bila nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05. Untuk menguji efektivitas semua kelompok bersama dilakukan one-way ANOVA dan uji lanjut post-hoc multiple comparison dengan metode uji Benferroni. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Nama saya Tiara Ramadhani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Determinasi rendamen der native organoleptik. Hasil determinasi buah manggis dan daun salam di Herbarium Bogorinensis nomor
2476 menunjukkan bahwa tanaman yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah benar kulit buah manggis atau Garcinia mangostena tanah dan daun salam. Diperoleh rendaman dari masing-masing ekstrak adalah sebesar 11,06% dan 21,51%, serta dernatif kulit buah manggis dan daun salam berturut-turut sebesar 9,041 dan 4,649. Berdasarkan hasil pengamatan organoleptik yang diperoleh, ekstrak etanol kulit buah manggis berbentuk ekstrak kental atau pasta berwarna coklat, berbau khas ekstrak, dan berasa pahit. Untuk ekstrak etanol daun salam berbentuk ekstrak kental atau pasta berwarna hijau kehitaman, berbau khas ekstrak, dan berasa pahit kesat. Rasa pahit pada kedua ekstrak disebabkan adanya kandungan saponin dalam ekstrak kulit buah manggis dan ekstrak daun salam. Selanjutnya, penapisan fitokimia. Hasil penapisan fitokimia ekstrak kulit buah manggis dan daun salam menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah manggis dan ekstrak daun salam mengandung senyawa flavonoid dan saponin. Senyawa quinon hanya terdapat pada ekstrak kulit buah manggis, sedangkan senyawa tanin dan steroid terdapat pada ekstrak daun salam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Dara Aspita Ayu. Di sini saya akan melanjutkan aktivitas anti-diabetes, yaitu penelitian ini dinyatakan lolos kode etik berdasarkan surat pernyataan etika peliharaan dengan nomor protokol 005/2018. Sebelum diinduksi aloksan, semua kelompok tikus 1 sampai dengan 6 diukur kadar glukosa darah normal. Untuk mengetahui perbedaan kadar glukosa normal dan post-aloksan, hasilnya semua kelompok menunjukkan nilai 135 mg per dl, di mana nilai tersebut memenuhi nilai persyaratan kadar glukosa darah normal. Dibuat model tikus DM dengan induksi aloksan secara intraperitoneal, dan dilakukan pengukuran kadar glukosa untuk memastikan terjadi peningkatan kadar glukosa darah dalam kurung tikus kondisi DM. Hasilnya menunjukkan semua tikus, kecuali tikus pada kelompok kontrol normal, mengalami peningkatan kadar glukosa darah yaitu di atas kadar normal miligram per dl. Selanjutnya, tikus diberikan ekstrak tunggal dan kombinasi serta kontrol positif secara oral menggunakan steroid oral 1 kali dalam sehari. Pada pagi hari, pengukuran kadar glukosa darah awal dan akhir bertujuan untuk mengetahui apakah kelompok tikus hiperglikemia yang diberikan pada uji ekstrak kulit buah manggis, ekstrak daun salam, dan kombinasi ekstrak mengalami penurunan kadar glukosa darah atau tidak. Nah, berikutnya adalah rata-rata kadar glukosa darah pada awal dan akhir perlakuan. Di sini bisa dilihat sendiri pada contoh gambar tersebut. Selanjutnya, analisa statistik. Berdasarkan hasil uji one way, ANOVA didapatkan P sama dengan 0,001, artinya jika P paling tidak terdapat perbedaan kadar glukosa darah yang bermakna pada dua kelompok. Selanjutnya dilakukan uji post hoc dengan metode Bonferroni untuk melihat perbedaan penurunan kadar glukosa darah pada tiap kelompok. Jika didapatkan artinya tidak terdapat perbedaan bermakna pada kelompok yang dibandingkan. Pada kelompok bahan uji yaitu 4 atau 5 dan kelompok 6 dibandingkan dengan kelompok kontrol positif, yaitu glibenclamid, didapatkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah tikus
kadar glukosa darah tikus yang diinduksi aloksan. Tidak ada perbedaan bermakna juga ditunjukkan kelompok 5 dan 6 terhadap kelompok 1. Sedangkan kelompok 5 dan 6 menunjukkan perbedaan efek yang sangat signifikan terhadap penurunan kadar glukosa darah tikus bila dibandingkan dengan kontrol negatif. Kelompok 6 kombinasi juga. Selanjutnya, analisa statistik. Dari data hasil penelitian dapat diketahui bahwa ekstrak kulit buah manggis dan ekstrak daun salam serta kombinasi kedua ekstrak dapat menunjukkan kadar glukosa darah. Data hasil fitokimia menunjukkan bahwa dua ekstrak mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid dan saponin. Mekanisme penurunan glukosa darah oleh flavonoid diantaranya dengan mencegah kerusakan sel beta pankreas karena memiliki aktivitas antioksidan dengan cara menenangkan atau menetralkan radikal bebas terkait dengan gugus OH fenolik sehingga kerusakan sel beta pankreas akibat stres oksidatif dari senyawa radikal aloksan akan menurunkan sel-sel beta pankreas akan mengalami regenerasi sehingga dapat memproduksi insulin dan dapat menurunkan kadar glukosa darah. Sedangkan senyawa saponin dapat meningkatkan sensitivitas insulin, menghambat gluconeogenesis, dan meningkatkan ekspresi glukose transporter 4. Pada 2016, kombinasi ekstrak kulit buah manggis dan ekstrak daun salam dengan dosis masing-masing ekstrak setengah dari dosis ekstrak tunggal memiliki kemampuan menurunkan kadar glukosa darah yang lebih baik dibandingkan masing-masing ekstrak tunggal. Penggunaan kombinasi kedua ekstrak ini dapat memberikan keuntungan yaitu penurunan potensi efek samping dengan efikasi yang lebih baik dibandingkan penggunaan tunggal masing-masing ekstrak sehingga pada penelitian ini dilakukan formulasi kombinasi sediaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Saya yang bernama Ulfia Rahmawati akan melanjutkan sediaan serbuk. Pada penelitian, setelah masing-masing ekstrak kering dievaluasi, dilakukan formulasi kombinasi ekstrak kering dengan pencampuran semua bahan formula. Kemudian selanjutnya dievaluasi karakteristik serbuk yang dihasilkan. Setiap saset berisikan 5 gram. Terdiri dari bahan aktif, ekstrak, dan bahan eksipien. Tiap formula mengandung ekstrak kering kulit buah manggis 200 mg dan ekstrak kering daun salam 200 mg. Bahan eksipien yang digunakan adalah bahan pengikat PVP K/30, bahan pemanis sukralosa, dan bahan pengisi laktosa. Dari hasil pengamatan organoleptik, sediaan serbuk memiliki sifat organoleptik yang sama, kecuali pada formula 3 yaitu pada parameter warna. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi PVP. Berdasarkan hasil evaluasi waktu alir, sediaan serbuk ketiga formula diperoleh rentang hasil waktu alir antara 2,9.980 gram per detik sampai 4,8.280 gram per detik, yang menunjukkan bahwa ketiga formula serbuk memenuhi syarat dengan kecepatan alir lebih kecil 10 gram per detik. Kadar air yang diperoleh antara 7,34% sampai 8,93%, yang menunjukkan bahwa ketiga formula serbuk memenuhi syarat kadar air, yaitu
kurang dari 10%. Kesimpulannya, kulit buah manggis dan daun salam mempunyai efek menurunkan kadar glukosa darah secara bermakna pada tikus dengan kondisi diabetes mellitus yang diinduksi aloksan 125 mg per kilogram. Rata-rata kadar glukosa darah tikus pada kelompok pemberian ekstrak kulit buah manggis sebesar 252,38 mg per dl. Ekstrak daun salam 191,63 mg per dl. Dan kombinasi keduanya 176,28 mg per dl. Tidak ada perbedaan bermakna dibandingkan glibenclamid. Kombinasi ekstrak kulit buah manggis dan ekstrak daun salam dengan bahan pengikat PVP konsentrasi 3%, 4% dan 5%, serta pemanis sukralosa dan bahan pengisi laktosa mampu menghasilkan sediaan serbuk dengan uji fisik organoleptik, kadar air, dan waktu alir, sesuai dengan yang dipersyaratkan. Baik, terima kasih. Baik, kami sudahi presentasi kami. Terima kasih.